kalau saya mau jujur, lubuk hati saya yang paling dalam, saya kecewa. Ya, saya sakit hati. Ya, kenapa rakyat diperlakukan seperti ini? Bukan tidak ada dana loh. Dana banyak. Saya harap ini dibuka, Pak. Sebenarnya ada masalah apa? Sehingga jangan satu tolak satu, satu tolak satu, tolak satu. Wali kota harus tahu ini. Jenazah cucu tokoh pahlawan atau pejuang nasional NTT, Frans Dimujami, dibiarkan terlantar 2 jam lebih oleh tim penanganan jenazah COVID-19 pemerintah Kota Kupang di TPU Fatokoa Rabu malam. Cucu pahlawan nasional ini meninggal dengan status COVID-19. Ironis, ketika tiba di pemakaman umum Fatokoa, tak ada liang lahat yang disiapkan tim penanganan jenazah COVID. Pihak keluarga mempertanyakan koordinasi seperti apa yang dilakukan Satgas COVID-19. Weli Dimujami mewakili pihak keluarga mengatakan keluarga sudah terlebih dahulu tiba di TPU Fatokoa. Namun pihak TPU mengatakan tidak adanya aktivitas penggalian dan habisnya solar. Pihak petugas mengatakan untuk mengisi solar harus adanya surat izin pengisian. Artinya tidak ada kegiatan apapun, karena katanya untuk hari ini tidak ada. Untuk hari ini, Pak. Loh, pertanyaan saya yang tadi jam 12 kubur itu apa? Nah, itu jawaban pertama. Yang jawaban kedua adalah bahwa ini solar tidak ada. Nah, solar yang dipakai solar industri. Lalu katanya harus pakai ada surat izin dan seterusnya. Lalu kalau surat izin kapan dibuat, solar kapan dapat, kapan gali? Nah, pada saat yang sama tadi ini mayat sudah di sini, Pak. Mayat sudah ada. Jadi tadi mestinya kalau ikut ukuran 4 jam aturan, berarti tadi sudah terlambat 2 jam setengah. 2 jam setengah. Dan kami keluarga di sini sudah resah. Masyarakat sudah begitu banyak, kita sudah kerumun, yang pada akhirnya mengakibatkan kita tadi sudah tidak protokol kesehatan lagi. Ya. Nah, lalu siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Yang saya marah, tadi saya sudah telepon gugus tugas, Pak Ernest Luji katanya. Pak Ernest itu menyaut, semuanya ready, semuanya siap disiapkan. Keluarga itu cuma hanya ikut saja, semuanya jalan. Loh, untung kami datang sini jam segitu. Nah, kalau memang begitu tadinya, ditahan saja mayatnya di rumah sakit. Jangan dibawa ke sini. Lalu kami tidak tahu kapan harus kubur, lalu harus bagaimana? Apa keluarga yang harus ambil skop untuk gali kubur? Lalu itu dana COVID segini banyak di mana? Pertanyaan saya rakyat, itu uang rakyat. Saya masih telepon dia itu sekitar 3 kali. Telepon yang terakhir, dia sudah jawab bahwa, aduh minta maaf saya ada di luar kota. Saya tidak tahu kau di luar kota atau tidak. Kau bertanggung jawab. Dikasih nomornya Ibu Retno tidak jawab-jawab. Terus kita keluarga ini harus mengarah ke siapa? Itu yang kita sesali, Pak. Untung kita tahu Ibu Walde. Ya. Seandainya tadi kita tidak tahu Ibu Walde juga, terus kita mau bagaimana? Kita taruh mayat sini nonton sampai pagi. Lalu jalan keluar dari kita, ini siapa yang kasih jawaban? Siapa? Kita tanya PNS, dia kasih nomornya Ibu Retno. Telepon Ibu Retno tidak jawab. Loh? Kita mau diapakan ini mayat? Dana besar loh. Dan saya jangan diperlakukan seperti ini. Saya harap Pak Dong angkat ini, biar wali kota dengar, wali kota dengar. Ini tanda bahwa tidak ada koordinasi yang baik. Kan tadi saya bilang, kalau memang koordinasi baik, ketika lu jawab ready, berarti semuanya kan berjalan. Ketika mayat sampai sini, lubang sudah ada. Kan begitu SOP-nya. Bukan datang sini baru kita mabuk, kita tanya, lo ini bagaimana lubangnya? Hah? Lalu kita resah, kita sudah sedih, kita sudah berduka. Seperti ini, loh. Jangan supaya Pak Don tahu. Berapa hari sebelum meninggal, ini adik saya ini pun kondisi sudah begini. Istrinya sudah dipanggil dari 2-3 hari lalu. Bahwa siap untuk dimakamkan secara COVID. Artinya mereka tahu kan? Yang pertanyaan saya, kok dulu yang sana ada orang mati banyak-banyak, digali banyak-banyak itu lubang. Sekarang yang COVID semakin banyak, tidak gali itu lubang. Ada apa? Bahwa ada masalah PTT, mau masalah apa, itu bukan urusan kita rakyat. Kita tidak tahu. Mayat datang baru gali. Belum, mayat datang juga masih belum gali. Belum digali juga. Kami sampai sudah panik, karena ternyata jawabannya, solar tidak ada dan masih pakai surat izin, karena itu solar industri. Sekarang menurut Pak, kita tidak panik. Nah, pada saat yang sama mayatnya itu ternyata sudah di jalan. Kita mau suruh mayat tunda, tolak kembali ke rumah sakit, atau mau bawa pulang ke rumah. Siapa yang harus jadi korban, Pak? Akhirnya, mari sini. Kita sedang panik, kaget ini hidup. Lah, saya jadi bertanya lagi. Loh, kok tadi katanya harus surat izin? Kenapa sekarang hidup? Loh, ini kan rakyat, ini kan
Kita jangan dipermainkan, kita jangan dibuat seperti begini. Dana besar loh, dana besar nih. Tolong ini ditelusuri Pak, ini dibuka. Tadi kalau saya tidak tahan Pak, ini keluarga semua, tadi ini ngamuk. Nah mau jadi apa kalau cara kayak begini Pak? Sementara itu, Ewalda Taek, anggota DPRD Kota Kupang yang berada di lokasi tersebut mengatakan, garis koordinasi yang jelas antara pihak pengusung jenazah dan petugas liang lahat harus dipertegas agar tidak terjadi lagi hal seperti ini. Harus ada garis koordinasi yang jelas. Jadi ketika ada kematian pasien COVID, maka harus ada koordinasi yang jelas dengan pengusung jenazah dan petugas yang penyedia liang lahat sehingga tidak terjadi hal yang demikian. Ini keluarga sudah sangat mengalami kesedihan yang sudah luar biasa dengan pemakaman mengikuti protokol COVID. Tapi kalau sampai di tempat kejadian dan mereka harus mengalami hal seperti ini, untung tadi keluarga tidak membawa pulang ke rumah. Itu syukurnya di situ. Andaikan mereka bawa pulang ke rumah, siapa yang bisa malang? Karena memang ini manusia loh, manusia, kita menguburkan manusia. Jadi mungkin kami tahu pemerintah dan gugus tugas pasti lelah dengan kondisi seperti ini karena tingkat kematian yang belum juga reda. Tetapi mari kita memperlakukan pasien COVID ini menjaga perasaan keluarga dengan membangun koordinasi dan pembagian tugas yang jelas sehingga tidak terjadi lagi persoalan seperti ini di hari-hari yang akan datang. Karena kita belum tahu kematian ini kapan dia berakhir akibat daripada COVID-19 ini. Nah ini yang menjadi perhatian kita semua. Jadi saya meminta agar Dinas Kesehatan dan pemerintah Kota Kupang lewat dinas terkait yang berurusan dengan COVID-19, penanganan COVID-19 untuk membangun koordinasi yang tegas dan jelas dan pembagian tugas yang jelas sehingga tidak terjadi lagi hal seperti ini. Walde berharap pemerintah dapat berkoordinasi lagi untuk memperbaiki sistem penanganan jenazah pasien COVID agar tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Jenazah cucu tokoh kebangkitan nasional NTT Frans Dimujami meninggal dunia setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Dari RSU Weset Yohanes Kupang, jenazah kemudian dibawa ke TPU Fatokoa sekitar pukul 6 sore. Tiba di TPU Fatokoa, jenazah baru dikuburkan sekitar pukul 9 malam setelah tersedianya liang lahat. FBTV melaporkan.